Hai minasan, konbanwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani desu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke, minasan, di sini ada kata tanya, yaitu ada dore, dare, nani, nan, dono, kata benda, dochira, itsu, doko, ikura, donna, kata benda. Nah, di sini nanya di bawah karena di sebelahnya yaitu kata benda. Langsung saja ke bawahnya, yaitu ada do atau do omoimasu ka. Do yang artinya bagaimana dan do omoimasu ka yang artinya berpikir bagaimana. Kemudian di bawahnya yaitu ada do shimashita atau do shimashite atau do shimashita. Jadi do shimashita ini artinya telah melakukan bagaimana atau sama dengan telah terjadi apa. Kemudian di sini ada nande. Nande ini D-nya yaitu bentuk teke yang ketiga, yaitu karena. Jadi artinya bisa karena apa sama dengan kenapa. Kemudian teke yang kedua yaitu dengan apa. Langsung saja, kata tanya boleh dirubah menjadi kata benda. Caranya yaitu kata tanya langsung bertemu dengan ka tanpa adanya des atau desnya dihilangkan. Jadi kata tanya langsung bertemu dengan ka, itu sudah menjadi kata benda. Sumimasen. Contohnya di sini yaitu ada dare yang artinya siapa, ketika ditambahkan dengan dare ka yang artinya seseorang atau seseorang siapa. Doko yang artinya mana ditambahkan dengan ka, doko ka yang artinya suatu tempat atau suatu tempat di mana. Kemudian ada itsuka. Itsu artinya kapan, itsuka yaitu suatu saat atau suatu saat kapan. Kemudian ada nani atau nan yang artinya apa, nanika atau nangka yang artinya sesuatu atau sesuatu apa. Jadi ketika kata tanya sudah digabungkan dengan atau sudah bertemu langsung dengan ka tanpa adanya des, itu sudah menjadi kata benda. Jadi di sini ada beberapa contohnya, yaitu dare ka kimashita ka, apakah telah datang seseorang, apakah telah datang seseorang. Kemudian hima na no de doko ka ikitai desu, karena senggang ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian itsuka hikoki o kaitai desu, ingin membeli pesawat terbang atau pesawat suatu saat. Kemudian nanika arimasu ka, apakah ada sesuatu. Selanjutnya di sini ada nani-nani teiru aidani yang artinya selama sedang. Langsung saja ke contohnya, yaitu Indoraemayu ni sundeiru aidani itsumo mango o tabemashita. Selama tinggal di Indramayu selalu atau telah selalu makan mangga. Kemudian di sini ada atau bisa bertemu dengan partikel wa atau de yang artinya nanti atau selanjutnya atau lalu.
Contohnya yaitu atowa sukudai o shimasu. Selanjutnya mengerjakan sukudai, atau selanjutnya akan mengerjakan sukudai. Kemudian di sini ada nani-nani bentuk kata kerja, bentuk lampau yaitu take, dan kata benda bertemu dengan no, atau kata benda partikel no bertemu dengan ato yang artinya setelah. Langsung saja ke contohnya yaitu tabeta ato teo araimasu. Setelah makan akan mencuci tangan. Ini contoh kata kerjanya yang diubah ke bentuk take. Kemudian ini ada contoh kata bendanya yaitu undo no ato nomimasu. Setelah berolahraga atau setelah olahraga akan minum. Jadi ketika ingin bertemu dengan ato yang artinya setelah, kata kerjanya harus dirubah ke bentuk take dan kata bendanya harus ada partikel no-nya. Sumimasen. Kemudian di sini ada ato bertemu dengan satuan takaran atau lama waktu yang artinya lagi. Lagi ini bersifat sisa atau tinggal. Contohnya yaitu ato ippiki, sisa 1 ekor. Kemudian ato asta, sisa besok. Jadi di sini sifatnya yaitu sisa atau tinggal. Kemudian di sini ada mata bertemu satuan takaran dan lama waktu yang artinya lagi, tetapi ini bersifatnya berulang. Dan ketemu keterangan atau kata kerja. Nah, Bunkei ini menyamai konsep bakari, zuto, dan dake. Langsung saja ke contohnya yaitu mata ippai, 1 gelas lagi. Ini ceritanya misalkan di sebuah restoran atau sedang di rumah yang sedang minum-minum, kemudian ingin menambahkan 1 gelas lagi, maka itu bersifat berulang-ulang. Kita baca lagi, mata ippai, 1 gelas lagi. Kemudian mata asta, besok lagi. Jadi di sini sifatnya berulang-ulang. Sebelumnya yaitu bersifat sisa atau tinggal. Kemudian di sini ada mo bertemu dengan satuan takaran dan lama waktu yang artinya juga lagi, tetapi ini bersifat bebas, boleh berulang-ulang untuk mewakili berulang-ulang atau juga untuk yang bersifat sisa. Dan ini ketika mo bertemu dengan keterangan atau kata kerja take, itu artinya sudah. Contohnya yaitu mo sukoshi, sedikit lagi. Mo hatara sumimasen, mo hatarakimashita, sudah bekerja. Atau mo hatara ita, sudah bekerja. Kemudian mo osoi, yang artinya sudah larut, untuk menyatakan waktu. Osoi ini mempunyai 2 arti, yaitu lambat, tetapi untuk menyatakan waktu atau ketika kita sedang bermain tengah malam, mengatakan mo osoi itu artinya sudah larut. Nah, di sini mo ii desu itu artinya sudah baik atau sudah cukup. Kemudian di sini ada si A dan si B. Ini bentuk penawaran. Si A berkata, "Issho ni kaerimasen ka?" Mau tidak pulang bersama? Nah, si B ini menjawab, "Sumimasen."
ides. Ides ini bermakna kalau mereka pulang bareng atau tidak pulang bareng. Jawabannya yaitu tidak pulang bareng. Ides artinya baik. Ides ini mengiyakan atau mengiyakan sebuah hal, bukan ajakan. Jadi ides dalam pengajakan atau penawaran adalah sebuah penolakan yang artinya cukup, seperti kekko atau daijobu yang bentuknya penolakan. Jadi ini beberapa jawaban permintaan, yaitu masenka. Ini jawaban negatifnya, berarti sebuah penolakan, yaitu ada daijobu, kekko, dekimasen atau ikemasen, mazui, chotto, sumimasen, kayoimasen. Kemudian di sini ada jawaban positif, yaitu ada daijobu, oke, dekimasu atau ikemas, dozo, sumimasen bentuk positif. Nah, syarat untuk mengatakan ini jawaban positif yaitu harus bertemu dengan ne yoka. Contohnya idesne atau ides yo, daijobu desu ka? Jadi ketika ides dalam pengajakan atau penawaran adalah sebuah penolakan yang artinya cukup, sama dengan kekko desu. Jadi ketika ingin menjawab atau mengiyakan sebuah permintaan, bentuk ini masenka, yaitu harus bertemu dengan ne yoka. Ketika menggunakan biasa saja seperti kayak ides, daijobu desu, itu jawaban negatif atau penolakan. Kemudian di sini ada jawaban penawaran mashoka. Ini sama saja, negatifnya ada ada daijobu, kekko, dan mazui, chotto, sumimasen, dan lain-lainnya. Nah, bentuk negatif ini harus bertemu dengan yo, idesyo. Jadi kalau di bentuk permintaan idesyo itu mengiyakan, tetapi jika di bentuk penawaran idesyo itu penolakan. Sumimasen. Kemudian di sini ada jawaban positifnya, yaitu harus bertemu dengan ne dan ka. Idesne, daijobu desu ka? Contohnya tetsudaimashou ka? Maukah dibantu? Idesyo, cukup. Berarti ini sebuah penolakan. Kemudian ini tetsudaimashou ka? Maukah dibantu? Idesne, yang artinya boleh. Jadi ketika jawaban penawaran mashoka, bentuk penolakannya yaitu bertemu dengan yo, dan jawaban positifnya atau mengiyakannya bertemu dengan ne atau ka. Bentuk permintaan masenka, jawaban negatifnya tidak bertemu apa-apa atau langsung saja ides, daijobu desu. Dan ini jawaban positifnya atau mengiyakannya yaitu harus bertemu dengan ne yoka. Kemudian di sini ada bentuk suruh, yaitu shieki uke mikei, yang artinya disuruh, dibuat, diizinkan, dan dibiarkan. Seperti biasanya, perubahan itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 vokal i
diubah ke vokal A ditambahkan saremas. Langsung saja contohnya kakimas. Kakimas diubah ke bentuk Ki-nya diubah ke bentuk vokal A, yaitu menjadi kakak ditambah saremas. Kakimas menjadi kakak saremas. Aimas, I-nya bukan menjadi A, tetapi menjadi wa, menjadi awas saremas. Grup kedua yaitu tinggal ditambahkan saseraremas. Contohnya tabemas menjadi tabe sase raremas. Kemudian nemas menjadi nesase raremas. Kelompok ketiga yaitu tidak beraturan. Simas menjadi sase raremas. Kimas menjadi kosase raremas. Kemudian di sini ada sebuah kalimat, saya bacakan, imoto wa hahani mikang o kawasaremasta. Adik perempuan telah disuruh membeli jeruk oleh ibu. Ini yang keduanya, imoto wa hahani mikang o kawaseraremasta. Kawaseraremasta. Sumimasen. Adik perempuan telah disuruh membeli jeruk oleh ibu. Jadi saremasta dengan seraremasta ini bentuk teori sebenarnya, tetapi diubah ke lebih simpel menjadi saremasta. Nah, di sini juga partikel ni-nya diartikan oleh karena ini bentuk dikan. Ni yang artinya oleh yaitu karena dikan. Kemudian di sini ada bentuk naikei, partikel sejatinya D. Nai ini artinya tidak ada. Jika pada perubahan kata kerja, maka artinya tidak atau sama dengan maseng. Kemudian ini bentuk atau perubahan zu. Partikel sejatinya ni. Sama artinya yaitu tidak pada saat perubahan kata kerja. Nasi bentuk naike dan zu ini maknanya sama yaitu tidak. Perubahannya juga mirip yaitu vokal I diubah ke vokal A ditambahkan nai dan bentuk zu tinggal ditambahkan zu. Contohnya yaitu kakimas, bentuk nainya kakanai, bentuk zunya kakazu. Aimas, awanai, awazu. Nah, vokal duanya tinggal ditambahkan nai dan zunya tinggal ditambahkan zu. Tabemas, tabenai, tabezu. Nemas, nenai, dan nezu. Kelompok 3 tidak beraturan. Kimas menjadi konai dan kelompok sumimasen perubahan zunya menjadi kozu. Simas menjadi sinai, perubahan zunya menjadi sezu. Jadi perbedaannya ada di sini, sinai dan sezu. Dan juga arimas di perubahan nai menjadi nai, arimas di perubahan zu menjadi nasi. Jadi perubahan nai dan zu ini sama saja, perbedaannya ya cuma ada di simai dan sezu dan juga arimasnya. Kemudian di sini ada nani naide yang artinya tanpa atau dengan tidak. Ini bentuk
tekei yang kedua yang artinya dengan. Naide dengan tidak atau sama dengan tanpa. Kemudian karena ini bentuk tekei yang ketiga artinya karena. Karena tidak. Ini posisinya di tengah. Contohnya asa gohan o tabe naide gakko e ikimasu. Tanpa makan atau tanpa sarapan akan pergi ke sekolah. Kemudian di sini ada nani-nani naide. Ini naide titik yaitu sama dengan naide kudasai. Kudasai yang dihilangkan. Yang artinya tolong atau lebih tepatnya janganlah. Contohnya tabe naide janganlah makan. Nenaide janganlah tidur. Kemudian di sini ada bentuk naide kudasai yang artinya tolong jangan. Tabe naide kudasai. Tolong jangan makan. Nenaide kudasai. Tolong jangan tidur. Kemudian yang terakhir yaitu ada nani-nani zuni atau kata benda nasini yang artinya tanpa. Contohnya yaitu asa gohan o tabe zuni gakko e ikimasu. Tanpa sarapan atau tanpa makan pagi atau sarapan akan pergi ke sekolah. Kemudian bos hina sini hansamu ja arimasen. Tanpa topi tidak tampan. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.